Apakah suara saya terdengar? Nah, terdengar. Oke, terdengar. Baik. Selamat Kurang pagi, kenceng, Bapak Ibu Ben. sekalian. Kurang keras, Mbak Floren. Oke, sebentar. Hah? Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu. Baik, jam sudah menunjukkan 8:02. Alangkah baiknya kita akan mulai acara S3 pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Biro Keuangan dan selaku PLT Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bapak Rahmat Budiaji. Yang kami hormati seluruh jajaran Kepala Bagian dan Subbagian di Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi. Yang kami hormati perwakilan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3, ada Ibu Supatmi dan Bapak Heri Kristanto Susilo, serta kepada seluruh rekan-rekan sekalian dalam acara sharing session Senin pagi, hari ini tanggal 10 Februari 2025 dengan tema Mengenal dan Memahami SPT. Perkenalkan, saya Florentela Kaden yang akan memandu acara S3 hari ini sampai selesai. Mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, mohon dapat menggunakan background yang sudah disediakan, serta dapat menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan S3 berlangsung. Dan mikrofon dapat diaktifkan kembali ketika saat sesi tanya jawab. Sebelum memulai acara S3 hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Risnandar Ahmad. Kepada Bapak Risnandar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Floren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binurul fahmi wafta alaina bima rifatil ilmi wasahil lana abwa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma jidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan bi fadlika wa karamatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta adu somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa wajinatan fil ilmi wa barakan fi rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syaraqatil maut wa jannata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketik atau gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi Namanya doang untuk saya ketik. Baik, terima kasih kepada Pak Risnandar yang telah memimpin doa untuk keberlangsungan acara kita pada hari ini. Selanjutnya kami persilahkan Kepala Biro Keuangan dan PLT Biro Perencanaan dan Organisasi Bapak Rahmat Budiaji untuk memberikan sambutan. Kepada Pak Aji, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Po, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena ridha dan rezekinya. Pagi ini kita dipertemukan kembali dalam forum S3 pagi. Tentu S3 paginya sendiri sesuatu yang
rutin kita laksanakan. Cuman di kesempatan pagi ini saya kira kita punya materi yang tidak bisa tidak menjadi satu kebutuhan kita untuk refresh, untuk update, dan untuk memahami apa yang menjadi kewajiban kita di dalam memberikan pertanggungjawaban ya, apa-apa yang kita dapatkan, apa-apa yang kita terima dalam bentuk laporan perpajakan. Dan makasih nih kepada teman-teman dari KPP 3 Pratama Tanah Abang yang sudah juga mau berkenan menghadiri acara S3 pagi ini dan sharing session bersama. Pagi ini saya lihat di kepesertaan tidak hanya dari Biro Keuangan, tidak hanya juga dari Biro Rensi, tapi beberapa sudah hadir di luar dua biro ini. Saya lihat ada Bu Inspektur 2, Bu Dr. Hajah Furkoni Sakura. Makasih Bu Inspektur kehadiran dan partisipasinya. Juga teman-teman yang sudah on time pagi hari jam 8. Ini sebetulnya belum mencapai semua pegawai ya di lingkungan Biro Keuangan dan Rensi. Kalau dua biro ini digabung tentu jumlahnya sudah lebih dari 100. Sementara yang saya lihat saat ini baru 71-72 peserta. Jadi saya harap teman-teman yang di kanan kirinya belum connect mungkin bisa diingatkan untuk connect. Untuk para atasan sebetulnya ini bagian dari salah satu mekanisme kita melakukan cek dan monitoring apakah pegawai di lingkungan unit masing-masing sudah hadir yang kewajibannya hadir di kantor atau siap melakukan kegiatan ketika sedang dinas luar kantor. Di luar yang menjadi kewajiban masing-masing pegawai untuk menyampaikan lapor pajak ya terutang SPT biasanya. Di tahun yang lalu karena Biro Keuangan mengikuti pembangunan zona wilayah bebas dari korupsi BBK ZI zona integritas, dan di kesempatan pengajuan pertama di TPN belum mendapatkan presiden CI. Dan di antara rekomendasi dan persoalannya adalah walaupun kita melaporkan pegawai sudah 100% menyampaikan laporan harta kekayaan ASN yang itu disetarakan dengan melaporkan SPT tahunannya, namun oleh Menpan tidak ditemukan data dukung upload dokumen laporan penyerahan SPT. Dan karena itu pada kesempatan pagi ini, makasih nih rekan-rekan dari KPP Pratama 3 Tanah Abang untuk kita bisa sharing session mengenal lebih dalam tentang perpajakan yang kaitannya dengan pribadi pegawai dan juga kewajiban serta haknya. Kita nggak kebayang sebelumnya bahwa bukti lapor pajak itu mesti diupload ya, mesti dilaporkan ke instansi. Nah, mungkin juga akan menjadi satu isu apakah di instansi lain yang menjadi mitra KPP Pratama 3 Tanah Abang ada kebijakan bahwa laporan SPT itu oleh instansi dimaksud diminta kepada pegawai untuk dilaporkan, dan ini menjadi satu eviden kebijakan ya, untuk memastikan buat kami di pimpinan unit kerja bahwa anak buah memang sudah mentaati ketentuan kewajiban lapor pajak. Di luar itu tentu kita mengapresiasi apapun yang sudah menjadi semangat teman-teman komit di dalam melaksanakan CETI, dan tentu juga dari inspektorat yang sudah memberikan pendampingan. Moga-moga di tahun ini apa yang direkomendasikan oleh Menpan tidak hanya satu, kalau di Biro Keuangan memang ada 3, yang satu lagi soal dampak inovasi yang sudah dilaksanakan, dan yang kedua rekomendasi untuk di perencanaan akuntabilitas kinerja bisa kita perbaiki. Makasih Mbak Flo, Bapak Ibu sekalian. Saya akan ikut nyimak kesempatan S3 pagi ini dan moga-moga bisa sampai dengan selesai pada akhir acara. Waktu tempat saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Haji atas sambutannya.
Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Aji bahwa memang sebagai ASN yang, patut kepada pelaporan pajak, memang baiknya kita melaporkan SPT itu setiap tahunnya. Nah, karena ini sudah memasuki awal tahun atau masa periode pelaporan SPT nanti tahun 2024, maka sudah hadir di tengah-tengah kami perwakilan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3, Bu Supatmi dan Bapak Heri Kristanto Susilo yang akan memberikan pemaparan terkait apa itu SPT, bagaimana pentingnya SPT dan apa yang harus kita lakukan sebagai ASN untuk melaporkan SPT? Baik, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita sambut Bu Supatmi, fungsional penyuluh pajak, dan Bapak Heri Kristanto Susilo selaku AR KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3. Kepada Bapak Heri, kami persilahkan. Halo, apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Iya, terdengar Pak Heri. Terima kasih. Yang kami hormati, Kepala Biro Keuangan sekaligus PLT, Kepala Biro Perencanaan Organisasi, Bapak Rahmat Budiaji, Kepala Bagian Perjalanan, Bapak Timbang Supriyanto, Kepala Bagian Administrasi BMN, Bapak Dedi Bagus Prakarsa, serta Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Bapak Sankarya Nugraha. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi pada S3 pagi ini ya, tanggal 10 Februari tahun 2020. Temanya mengenal dan memahami SPT. Materinya akan disampaikan oleh Supatmi, selaku fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3. Tes. Apakah suara saya masuk, Bapak Ibu? Masuk, Ibu. Oke, baik. Masuk, Bu. Kelas, Bu. Masuk. Baik, ini Mas Heri, langsung ke saya atau bagaimana ini? Iya, silakan. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Kepala Biro Keuangan sekaligus PLT Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Bapak Rahmat Budiaji, Kepala Bagian Perjalanan Bapak Timbang Supriyanto, Kepala Bagian Administrasi BMN Bapak Dedi Bagus Prakasa, dan Kepala Bagian Administrasi Keuangan Bapak Samkarya Nugraha, serta Bapak Ibu peserta edukasi hari ini yang kami hormati. Yang pertama, izinkan saya perkenalan diri, nama saya Supatmi, biasa disapa dengan Ami, saya penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3. Ini kebetulan ditugaskan untuk menemani Bapak Heri untuk edukasi di DPR gitu ya, terkait dengan bagaimana sih pentingnya SPT tahunan, dan apa sih yang dilakukan dan lain sebagainya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, Bapak Ibu, izinkan saya share. Saya jarang pakai ini, saya izin share sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu, saya terbiasa pakai Zoom, pakai ini saya agak kagok ini. Saya bantu share materinya ya, Bu. Baik. Tadi belum di-share ke peserta kan Bapak Ibu? Belum. Oke, baik. Sebentar, ini saya. Oke, apakah sudah terlihat, Bu, screen-nya?
Sudah. Oke, Sudah, siap. Bu. Siap. Sudah ya. Aman. Oke, baik. Ini saya buat materi semalam, bukan semalam, kemarin malam. Ini karena dadakan juga ya, seperti itu. Karena di materi kami sebenarnya tidak ada. Baik, ini ada terkait dengan kewajiban WPOP dan instansi pemerintah seperti itu. Kenapa saya buat digabung? Karena di sini kemarin dimintanya kan untuk orang pribadi dan pemerintah seperti itu ya. Jadinya ini saya gabung aja biar nggak terlalu memanjang dan tidak terlalu memakan banyak waktu. Oke, next Ibu. Nah, kemudian ini sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu gitu ya, sebenarnya SPT itu apa sih gitu kan. Nah, SPT ini adalah kepanjangan dari surat pemberitahuan. Jadi di sini kepanjangan dari surat pemberitahuan, ini kita tahunan dulu ya, tahunan pajak penghasilan PPH atau PPH ya, merupakan formulir yang digunakan WP untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran PPH, objek pajak PPH, bukan objek pajak PPH, harta dan kewajiban. Jadi di sini SPT yang biasa kenal oleh Bapak Ibu sebagai wajib pajak orang pribadi, itu ada SPT tahunan. Itu singkatannya surat pemberitahuan tahunan. Jadi di sini itu untuk melaporkan PPH-nya, pajak penghasilannya, objek PPH-nya, bukan objek PPH dan harta dan kewajiban. Harta ini adalah harta yang kita punya, kewajiban ini adalah hutang, gitu kan. Nah, kalau bukan objek PPH itu seperti apa? Misalkan dapat warisan, dapat hibah, kemudian misalkan ada menerima sesuatu yang dia bukan objek PPH atau bantuan dan lain sebagainya, maka tempat pelaporannya adalah di SPT tahunan Bapak Ibu, kayak gitu ya. Jadi di sini SPT ini adalah tempat Bapak Ibu bisa menuangkan gitu ya, menuangkan seluruh penghasilan, seluruh harta dan seluruh kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Oke, next Ibu. Kenapa kita harus melaporkan SPT tahunan? Ini adalah pertanyaan yang sangat krusial ya bagi Bapak Ibu ya. Kenapa sih kita harus laporan? Emangnya wajib kayak gitu kan? Itu hanya orang pribadi saja atau badan harus laporan? Kan kayak gitu pertanyaannya. Nah, ini kenapa kita harus laporan? Silakan di next Bapak Ibu. Ini adalah yang pertama itu merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Jadi di sini sifatnya wajib ya, lapor SPT tahunan baik WPOP atau badan di sini selain instansi pemerintah ya, karena walaupun sama-sama badan, itu kewajibannya berbeda. Kalau badan dia berbentuk PT, berbentuk CV, berbentuk lembaga, maka dia wajib laporan SPT tahunan. Tetapi kalau dia dalam bentuknya instansi pemerintah kayak gitu ya, bendahara pemerintah, itu maka tidak wajib laporan SPT tahunan. Kok gitu, Bu? Iya, karena memang undang-undang mengatur demikian. SPT tahunan ini hanya diperuntukkan oleh badan selain instansi pemerintah dan orang pribadi yang sudah memiliki NPWP. Maka kalau Bapak Ibu sudah punya NPWP, yang sekarang NIK ya, NIK di sini yang sudah diaktifasi menjadi NPWP, itu wajib melaporkan SPT tahunan. Orang pribadi kalau buat Bapak Ibu ya. Kemudian kalau nggak laporan bagaimana Bu? Gitu kan pertanyaannya. Kalau tidak laporan maka akan dikenakan sanksi administrasi. Jadi fungsinya kenapa harus lapor adalah agar terhindar dari sanksi administrasi. Sanksinya berapa gitu kan? Nah, di sini saya tuliskan di situ untuk orang pribadi itu 100.000. Kalau untuk badan selain IP ya, IP itu instansi pemerintah Bapak Ibu itu 1 juta. Kemudian kalau untuk SPT massa itu 100.000. Loh, tadi katanya SPT tahunan. Iya, saya sebutkan lagi bahwa SPT itu ada SPT massa dan juga SPT tahunan Bapak Ibu. SPT massa itu dilaporkan tiap bulan. Bagi siapa? Bagi misalnya instansi pemerintah, badan, orang pribadi yang dia memiliki usaha gitu ya. Kemudian orang pribadi yang dia melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, seperti siapa ya? Seperti pengacara dan lain sebagainya yang dia punya kewajiban angsuran massa, maka dia juga punya kewajiban pelaporan SPT massa. Kalau tahunan di sini 100.000 untuk orang pribadi dan 1 juta untuk wajib pajak badan gitu ya. Kemudian selain untuk terhindar dari sanksi administrasi, yang berikutnya adalah untuk mendukung pengajuan kredit atau pinjaman,
kemudian pembukaan rekening, perizinan, dan lain sebagainya. Kok gitu? Iya, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang misalnya mau hutang, diminta NPWP nggak? Diminta. Kalau misalnya Bapak Ibu membuka rekening, diminta NPWP nggak? Diminta. Kalau misalnya Bapak Ibu mau izin usaha gitu ya, diminta NPWP nggak? Diminta. Kalau Bapak Ibu mau haji, mau umroh, diminta NPWP nggak? Diminta. Jadi sekarang, untuk zaman sekarang gitu ya, hampir semuanya diminta NPWP. Dengan catatan NPWP-nya harus aktif. Bagaimana agar aktif? Harus tertib dalam melaporkan SPT tahunannya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin terkendala dalam melakukan kegiatan sehari-hari misalnya ya bukan sehari-hari juga sih, dalam suatu kegiatan yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu juga harus melaporkan SPT tahunan secara tertib agar NPWP Bapak Ibu juga tetap aktif. Yang berikutnya adalah untuk memudahkan restitusi pengajuan pajak. Di sini maksudnya adalah ketika Bapak Ibu misalkan ya ada yang usaha gitu ya, ada usaha atau badan yang dia ternyata setelah dihitung-hitung di SPT tahunan ada lebih bayar, maka di sini dengan adanya NPWP maka bisa diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kecuali Bapak Ibu yang PNS ya, di sini tidak ada kata PNS itu lebih bayar. Karena apa? PNS itu gajinya ditanggung. Beda ketika Bapak Ibu tuh dia betul ASN, tapi ASN sendiri kan ada dua ya, ada PNS, ada P3K. Kalau yang P3K ketika dia lebih bayar gitu ya, maka bisa dikembalikan oleh instansi. Tetapi kalau ini adalah PNS, ketika nanti terjadi kelebihan pembayaran di akhir pajak, maka tidak boleh dikembalikan kepada yang bersangkutan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah kenapa harus lapor SPT adalah meningkatkan kredibilitas di mata pemerintah dan institusi keuangan. Maksudnya di sini adalah bagi DPR gitu sebagai institusi pemerintah yang di mata masyarakat itu suatu yang luar biasa gitu ya. Jadi di sini akan malu kan ketika DPR nggak pernah laporan, DPR nggak pernah bayar gitu misal, kan itu malu. Jadi ketika DPR itu akan terkenal DPR tertib laporan pajak, DPR tertib dalam pembayaran pajak, DPR sangat patuh terhadap kewajiban perpajakan. Nah, itu akan meningkat gitu loh, meningkat kredibilitasnya itu di mata masyarakat dan juga pemerintah seperti itu. Nah, ini kurang lebih kenapa kita harus lapor SPT tahunan adalah seperti ini baik masa ataupun tahunan ya. Oke, next Ibu. Halo, next. Bentar. Oke, baik Ibunya melamun ya. Ini agak lama. Oke, siap, Bu. Oke, baik. Kemudian kita untuk OP kurang lebih seperti itu ya. OP itu orang pribadi. Nah, sekarang kita khususkan untuk yang laporan SPT bagi instansi pemerintah gitu ya. Di sini instansi pemerintah, kalau sebelumnya kita sebut bendahara pemerintah gitu ya, itu kan ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak oleh pemerintah. Di sini punya kewajiban ya. Di sini saya sebutkan langsung khusus DPR itu punya kewajiban, satu adalah lapor SPT massa PP pasal 21, yang kedua adalah laporan SPT massa unifikasi. Unifikasi itu apa? Unifikasi itu adalah gabungan atau kumpulan dari beberapa SPT yang itu contohnya adalah PPH pasal 23, PPH pasal 22, PP pasal 4 ayat 2, PPN pemungut, dan PP pasal 25. Sebetulnya sebelum adanya DJP online gitu ya, waktu kita menggunakan ISPT, untuk laporan ini masing-masing dilaporkan sendiri-sendiri Bapak Ibu. SPTP pasal 23 dilaporkan sendiri. Ada SPT-nya. Pasal 22 ada sendiri, 4 ayat 2 ada sendiri, PPN ada sendiri, dan lain sebagainya. Jadi dulu itu udah satu-satu. Nah, sudah mulai tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, itu terbit SPT massa unifikasi 2020 atau 22 saya lupa. Jadi di mana seluruh SPT ini digabung. Jadi ini sangat memudahkan bagi Bapak Ibu instansi pemerintah atau bendahara pemerintah dalam melaporkan SPT massanya. Karena di sini DPR itu nggak punya kewajiban laporan SPT tahunan, hanya melaporkan SPT massa saja. Jadi di sini hanya satu aja nih, nanti laporan SPT 21 dan unifikasi, udah itu aja nanti dilaporkan. Dan bagaimana ini agar nggak terlambat ya Bapak Ibu ya, karena nanti di sini kalau terlambat juga bisa dikenakan sanksi. Kalau untuk SPT 21 sanksinya 100.000 per SPT,
Laporan SPT unifikasi juga sama 100.000 per SPT. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang sebagai bendaharanya ya, yang bertugas untuk mengelola keuangan dari DPR seperti itu, maka di sini Bapak Ibu usahakan agar tertib ya, kayak gitu ya. Karena di sini sudah sangat dipermudah sekali, yang dulu harus laporan per SPT sekarang sudah digabung menjadi satu. Hanya menjadi dua ya, hanya SPT 21 dan unifikasi. Yang dulunya itu udah macam-macam ya, ada SPT 23 sendiri, 22 sendiri itu jadi udah berapa jenis SPT yang dulu dilaporkan oleh Bapak Ibu ya. Dan sekarang sudah diperingkas gitu ya, sudah dimudahkan sehingga kalaupun nanti ini ada keterlambatan gitu ya, itu juga hanya satu, bukan semua. Misalkan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, misal jenis SPT jadi satu di unifikasi. Kalau terlambat, apakah nanti 500.000? Enggak, tetap 100.000 karena di sini sudah menjadi satu kesatuan seperti itu. Oke, next Ibu. Baik, ini sekarang kenapa harus lapor SPT bagi instansi pemerintah? Di sini yang pertama itu adalah tujuannya adalah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena di sini kenapa? Tadi yang saya sampaikan di awal, untuk laporan SPT bagi yang ber-NPWP, baik orang pribadi maupun badan, itu hukumnya wajib, gitu ya. Hukumnya wajib, dan siapa yang melaporkan, gitu. Saya kembalikan lagi ke orang pribadinya. Kalau badannya laporkan oleh bendaharanya. Kalau orang pribadi siapa? Orang pribadinya, bukan kewajiban bendahara, Bapak Ibu. Jadi kewajiban bendahara di sini hanya membuatkan bukti potong 1721 A1 atau A2. Selebihnya kewajiban siapa? Kewajiban dari masing-masing personal atau orang pribadinya. Jangan mentang-mentang, kalau misalkan bendahara melapor itu hanya membantu Bapak Ibu, bukan kewajiban dari bendahara untuk melaporkan. Jadi kewajiban bendahara di sini hanya membuat atau menerbitkan bukti potong saja. Selebihnya adalah kewajiban dari masing-masing. Jadi seandainya bendahara sudah ngasih ke Bapak Ibu A2, maka Bapak Ibu di sini harus segera melaporkan SPT-nya. Bagaimana kalau nanti nggak lapor nih? Kalau misalnya saya orang pribadi nggak lapor gimana nih? Nanti satu ada bisa jadi tidak aktif, yang kedua tidak bisa menerima gaji. Kenapa? Kalau tidak aktif, nanti gaji, karena setiap Bapak Ibu menerima per bulan itu kan harus memasukkan NPWP atau NIK-nya Bapak Ibu kan. Kalau di situ nanti nggak aktif, Bapak Ibu nanti kesusahan bagaimana gajinya nih. Ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu juga nanti suruh, ini nggak bisa dimasukkan nih ke sana, ke kantor pajak, urus laporan dan lain sebagainya. Kayak gitu kan ujung-ujungnya. Nah, daripada nanti ribet-ribet di belakang, maka alangkah baiknya bagi Bapak Ibu untuk tertib di awal. Selain biar nggak dikenakan sanksi, kayak gitu ya, Bapak Ibu juga nanti lebih mudah dalam menjalankan hak-hak dari Bapak Ibu semua. Salah satunya adalah dalam penerimaan gaji dan tunjangan seperti itu. Oke, kembali lagi ke SPT masa bagi IP ya. SPT masa bagi IP. Nah, di sini yang kedua adalah menjamin kepatuhan terhadap pemungutan dan penyetoran pajaknya. Kenapa menjamin? Jadi di sini apakah kita yakin gitu ya? Logikanya begini. Ketika Bapak Ibu katakan memotong PPh gitu ya, PPh-nya Bapak Ibu dipotong gitu kan? Dipotong oleh instansi tapi nggak dilaporkan. Apakah betul itu dibayarkan? Karena ketika dilaporkan itu akan diminta bukti pembayarannya. Oke, gitu. Nah, ketika sudah bisa dilapor artinya dibayarkan itu sudah betul. Tetapi kalau misalkan gitu ya, misalkan hanya disetorkan saja dan itu belum tentu benar gitu ya, gitu kan kita nggak yakin itu kalau nggak dilaporkan benar nggak dibayarkan atau jangan-jangan hanya dipotong tapi itu masih tersimpan itu di mejanya bendahara gitu. Bisa jadi seperti itu bukan habsudon atau apa, tapi memang seperti itu gitu. Jadi di sini untuk menjamin kepatuhan terhadap pemungutan dan penyetoran pajak yang sudah dilakukan di situ. Jadi di sini ketika sudah dilaporan maka pembayarannya akan masuk gitu. Dan itu akan termonitoring oleh DJP sehingga yang dipotong oleh Bapak A, yang dipotong dari Bapak B itu semuanya akan terikot. Jadi akan masuk gitu loh di situ. Jadi nanti ketika Bapak Ibu laporan itu sudah matching gitu loh. Ketika Bapak Ibu diberikan A2 atau A1 gitu, maka di situ ketika melaporkan itu akan nanti akan disandingkan dengan data laporan dari IP tadi sama sudah betul. Seperti itu. Jadi di sini adalah untuk kesesuaian data juga. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan kebenaran penghitungan pajak. Jadi di sini maksudnya adalah kenapa kebenaran penghitungan pajak. Nah, ketika dilaporkan dibayarkan, maka di situ kan nanti akan ada penghitungannya nih.
Bapak A misalnya dipotong sekian, ini gajinya sekian dipotong sekian. Jadi nanti akan ketahuan, ini cara penghitungannya benar atau salah. Bisa jadi harusnya dipotong 5%, ternyata dipotong 15%. Atau misalkan harusnya 15%, dipotongnya ternyata 5%, seperti itu. Jadi dengan dilaporkan SPT masa ini, kita akan bisa mengecek kebenaran dari penghitungan pajak dari yang dilaporkan oleh instansi pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari sanksi administrasi di sini atau pidana. Jadi di sini yang saya sampaikan ya, kalau misalnya tidak lapor atau terlambat, itu bisa kena sanksi, bahkan bisa pidana. Pidananya bagaimana? Misalkan ternyata memang ada unsur pidana di situ, gitu loh. Jadi kalau memang ada unsur pidana pun bisa masuk ke unsur pidana, nggak hanya cuma administrasi saja, tapi ini bisa masuk ke unsur pidana. Jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu ya bagi bendahara, karena itu uangnya uang negara, gitu. Yang berikutnya adalah memenuhi hak dari lawan transaksi dalam mengkreditkan atau memperhitungkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh IP dalam laporan SPT masa atau SPT tahunan baik bagi OP ataupun badan. Jadi di sini maksudnya adalah begini, ketika instansi pemerintah bendahara itu memotong PP Pasal 23 dari PTX, gitu ya, hanya dibayarkan saja tanpa dilaporkan. Si PTX dalam SPT tahunannya, kan dia harus laporan tuh SPT badannya dia kan, dia mau mengkreditkan PP Pasal 23 yang dipotong oleh IP tadi atau bendahara tadi, akhirnya tidak bisa karena tidak dilaporkan. Karena sehingga ini tidak bisa dilaporkan lah intinya seperti itu. Jadi kalau sudah dilaporkan maka bisa dikreditkan. Kalau belum dilaporkan oleh IP perusahaan X tadi atau PT X tadi itu tidak bisa mengkreditkan bukti potong tadi yang sudah dipotong oleh bendahara. Jadi di sini ataupun bisa jadi orang pribadi juga, misalkan ada Bapak X gitu ya, itu kerjasama dengan bendahara gitu ya. Bapak X ini selain sebagai pegawai dia juga sebagai pengusaha. Dia dipotong PP Pasal 21 atau PP Pasal 23. Nah, Bapak X ini kan harus laporan SPT tahunan nih. SPT tahun selain dari sebagai pegawai juga dari usahanya. Mau dikreditkan biar bisa mengurangi PPh-nya. Ternyata belum dilaporkan oleh si IP atau si bendahara. Maka di sini yang dipotong tadi tidak boleh dimasukkan atau diperhitungkan atau dikreditkan di SPT tahunan untuk menjadi pengurang pajaknya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya yang bagi bendahara. Jadi mohon ketika nanti melakukan pemotongan untuk dilaporkan di SPT masanya. Agar apa? Agar nanti yang dipotong baik orang pribadi atau badan bisa mengkreditkan atau memperhitungkan potongan tersebut di SPT tahunannya seperti itu. Karena ini haknya mereka Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh menghambat haknya mereka. Kita motong kok nggak dilaporkan. Kita motong kok nggak dibayarkan kayak gitu ya. Oke, next Ibu. Baik, ini yang terakhir, mungkin ada beberapa slide lagi sih, sedikit lagi. Nah, ini apa sih perbedaan pelaporan SPT dari sistem legasi dan Korteks Administrasi Sistem atau CITAS? Jadi di sini ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu ya, baik bagi OP, orang pribadi maupun bagi WP instansi pemerintah. Jadi nanti di sini kalau legasi itu lebih kepada sistem lama. Kalau Korteks itu adalah sistem yang baru, yang sudah terintegrasi dan sudah otomatisasi kayak gitu. Oke, next Ibu. Nah, di sini kita bahas dulu yang melalui sistem legasi ya. Jadi sistem legasi ini dulu kita pakainya dua. Ada ISPT dan DJP online. ISPT ini itu dipakai, saya agak lupa tahunnya ya. Jadi semakin perkembangan sistem gitu ya, itu ada perubahan-perubahan seperti itu. Jadi di sini ISPT itu dulu ada masing-masing, ada ISPT PP 21, ada ISPT PP 22, 23, 4-2, 15 dan lain sebagainya. Nah, itu dulu. Kemudian keluarlah yang namanya DJP online. DJP online awal mulanya pun itu hanya untuk SPT tahunan OP dan badan saja. Dulu pun ketika pakai SPT juga itu harus diupload di DJP online gitu kan, pakai file CSV dan lain sebagainya. Jadi dulu pakai dua
Dua kegiatan dari ISPT kemudian diupload di DJP online untuk dilaporkan gitu. Jadi pembuatan bukti potongnya, pembayarannya dari SPT, kemudian dilaporkannya di DJP online. Jadi dulu masih ada seperti ini. Nah, kalau di sini ya, oke. Untuk legacy, itu aplikasi yang digunakan itu SPT atau DJP online yang berbasis sistem lama. Yang kedua, format laporannya itu ada SPT massa dulu ya, yang dibuat secara CSV, kemudian cetak PDF, dari SPT lalu diupload atau diunggah ke DJP online. Seperti itu. Awal mula ya. Kemudian berkembangnya waktu, DJP online diperbaiki Bapak Ibu. Diperbaiki di mana untuk keluarlah namanya SPT masa unifikasi di DJP online. Oke, di situ. Jadi di situ yang awalnya ISPT 22, ISPT 23, ISPT 42 digabung menjadi satu SPT masa unifikasi yang bisa dilaporkan di DJP online. Langsung, baik pembuatan bukti potongnya, memasukkan bukti bayarnya atau NTPN, dan pelaporannya langsung di DJP online. Kemudian tahun 2022, itu bagi WP Badan itu keluar namanya aplikasi eBupot 21. eBupot 21 di sini, jadi sebelumnya ISPT masih 21 masih pakai ISPT ya. 2022 itu sudah ke eBupot 21. Jadi semuanya sudah melalui DJP online. Cuman kalau misalnya mau pembetulan-pembetulan di SPT lama ya tetap sesuai dengan di mana tahun itu masih menggunakan sistem lama ya hanya bisa diterima di sistem lama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian untuk proses validasinya itu diperlukan validasi manual sebelum diunggah. Dan jika ada kesalahan harus diperbaiki dari awal SPT dan input NTPN-nya secara manual di DJP online. Jadi di sini Bapak Ibu, pembuatan bukti potong oke lah di DJP online nggak apa-apa. Tapi di sini pembayaran, Bapak Ibu sistemnya begini. Potong dulu, bayar, baru lapor. Gitu kan. Jadi di sini itu membuat bukti potong, bayar baru lapor. Jadi kalau belum bayar nggak bisa lapor. Gitu. Jadi di sini kalau mau laporan harus memasukkan kode bayarnya atau bukti bayarnya yang kita sebut di sini adalah NTPN gitu ya. Jadi di sini harus memasukkan dulu baru bisa dilaporkan di DJP online. Kemudian berikutnya terkait dengan pelaporan pajaknya itu harus dilakukan secara terpisah antara pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT massa. Jadi di sini ISPT-nya bukti potong pakai SPT, kemudian pelaporannya pakai DJP online gitu ya. Nah, kalau untuk eBupot unifikasi di DJP online sendiri itu sudah dalam satu aplikasi ya. Sudah lebih maju lah gitu. Sudah lebih kekinian gitu. Kemudian yang berikutnya itu permohonan sebagian bisa melalui DJP online, sebagian harus manual. Artinya di sini ada misalkan Bapak Ibu mau mengajukan perubahan data, manual kan kalau CAT gitu kan. Bapak Ibu mau mengajukan apalagi ya? PBK gitu ya, pembabukan. Itu ada yang bisa melalui DJP online, ada pula yang belum bisa melalui DJP online, tapi sebenarnya hampir semua udah bisa di DJP online ya. Bahkan mau mengajukan KSWP, mau mengajukan SKF, semuanya di DJP online ini sebenarnya sudah bisa. Cuman memang tidak sekomplit dengan Cortex ya Bapak Ibu ya. Di sini sebenarnya sudah maju, cuman memang tidak sekompleks dan belum terotomatisasi seperti halnya di sistem Cortex. Kemudian kita lihat dari efisiensinya itu lebih lambat karena membutuhkan beberapa tahap input data secara manual. Jadi kalau kita pakai ISPT, kita buat dulu situ draftnya, bukti potongnya, kita buat file CSV-nya, kita buat PDF-nya, kemudian kita upload ke DJP online. Jadi di situ akan lebih memakan waktu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya kalau yang sudah pakai DJP online pure sebenarnya juga nggak terlalu banyak. Cuman belum terotomatisasi saja. Baik, seperti itu. Next, Ibu. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan SPT, penyampaian SPT gitu ya, yang melalui Cortex atau administrasi sistem gitu ya. Kita lihat dulu nih sebenarnya Cortex itu apa gitu kan. Nah, sistem Cortex ini tuh sebetulnya adalah penyempurnaan dari eBupot unifikasi gitu ya. Jadi di sini itu semuanya itu pakai sistem terintegrasi dan terautomatisasi. Artinya apa gitu? Misalkan DPR membuat bukti potong setiap bulan
gitu ya. Maka bukti potong yang dibuat tadi itu akan masuk ke Bapak A. Jadi potong misalnya Bapak A ya. Bapak A ini membuat dipotong oleh DPR sebesar 100.000, katakan di bulan Januari. Maka ketika bukti potong ini dibuat, akan otomatis masuk ke korteksnya Bapak A. Inilah disebut dengan integrasi dan otomatisasi. Jadi di sini akan otomatis masuk ketika kita bayar pun juga sama. Misalkan instansi pemerintah gitu ya, itu transaksi dengan PTX gitu ya. Kemudian si PTX menerbitkan faktur pajak dengan kode 020. Nah, di situ juga nanti akan masuk ke korteksnya dari instansi pemerintah atau DPR di sini. Jadi kadang kita nggak perlu minta gitu, minta mana faktur pajaknya kayak gitu kan. Kok belum dikasih sih gitu kan gitu. Nah, nanti nggak akan perlu kayak gitu lagi Bapak Ibu. Ketika di sana menerbitkan faktur pajak, maka di korteksnya Bapak Ibu, di sini maksudnya di DPR ya, itu ya, badan ya, lembaga, sini udah masuk. Terus ketika nanti misalkan nih Bapak Ibu menerbitkan pemotongan PPL 123 atas PTX tadi. Bukti foto yang dibuat oleh Bapak Ibu Bendahara DPR di sini akan otomatis masuk ke PTX sebagai pemotongan PPL 123. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi minta atau memberikan PDF-nya ke sana. Ini bisa disebut namanya penghematan kertas lah. Mungkin akhirnya suruh kertas suruh hemat itu kali ya, mungkin karena sudah pakai ini kayak gitu kan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu tidak perlu memberikan kertas ataupun cetak dan sebagainya, cukup misal telepon sudah aku buat ya, cek di korteksmu gitu. Nah seperti itu aja sudah cukup nanti Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu harus koar-koar di sana harus tolong buatin bukti potong dong dan lain sebagainya, tidak perlu karena semuanya sudah otomatis ya. Oke. Terkait dengan proses validasinya di sini untuk sistem Cortex itu akan otomatis memvalidasi inputnya sehingga mengurangi kesalahan manual. Maksudnya di sini apa? Jadi di sini ketika misalkan ya Bapak Ibu nanti istilahnya tuh karena semuanya otomatis by system gitu ya. Jadi nanti nggak akan lagi mengurangi kesalahan manual misalkan dalam pembuatan kode billing, dalam pembuatan kode-kode yang dipotong, dipungut seperti itu bisa dikurangi kesalahannya. Yang berikutnya adalah menggunakan sistem dengan metode otomatisasi yang saya sampaikan tadi ya. Semuanya sudah terintegrasi dan terautomatisasi sehingga ini akan sangat memudahkan bagi Bapak Ibu dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan mempermudah juga untuk Bapak Ibu tuh mengecek benar nggak ya yang dipotong ini gitu. Misalkan Bapak A gitu dipotong oleh DPR, instansi DPR bendaharanya dipotong 100.000. Kok aku dipotong 100.000 ya gitu. Harusnya kan dipotongnya aku 50, kok 100.000. Nah, itu Bapak Ibu bisa konfirmasi ke bendaharanya bahwa ini salah kayak gitu. Jadi Bapak Ibu ini juga bisa menjadi sistem koreksi dari Bapak Ibu kepada pemotong atau pemungut gitu ya Bapak Ibu ya. Karena bukti potong itu sudah masuk nih, jadi Bapak Ibu bisa mengecek kebenaran dari pemotongan tersebut. Yang berikutnya adalah pembuatan kode billing itu otomatis dari sistem setelah pelaporan sehingga mengurangi kesalahan pembayaran pajak. Nah, ini juga yang menjadi perbedaan dengan sistem legasi ya Bapak Ibu ya. Kalau di sistem legasi itu Bapak Ibu kan tadi saya sampaikan buat bukti potong, bayar baru lapor. Tapi kalau sistem Cortex itu beda. Kalau sistem Cortex ini beda. Jadi kalau di sistem Cortex itu buat bukti potong, lapor baru bayar. Kok gitu? Iya, karena nanti pembayaran pajaknya atau billing otomatis ini akan tercreate itu jika Bapak Ibu sudah laporan. Jadi kalau belum laporan, maka tidak bisa membuat kode billing. Kalaupun bisa pakai deposit, tapi itu juga hanya deposit saja. Tapi kalau selama nggak dilaporkan, maka itu seperti deposit itu kan masih gantung ya, belum dipakai untuk apa ini gitu kan. Jadi itu akan terpakai kalau sudah dipakai di laporan. Jadi di sini Bapak Ibu misalnya di instansi pemerintah terutama DPR ya di sini mau nggak mau gitu ya, ini harus laporan SPT massa. Kalau nggak laporan maka nggak bisa bayar. Kalaupun bandingan deposit itu pun juga masih gantung.
belum ini untuk pembayaran apa, ini untuk pelaporan apa, kayak gitu belum. Jadi kalaupun bisa ditengahi dulu dengan kode deposit gitu ya, itu hanya agar nggak bayar, nggak telat aja kan sebenarnya begitu kan. Tapi di sini tetap harus dilaporkan dulu agar pembayaran dari deposit tadi itu sudah masuk. Kewajiban pembayaran Bapak itu sudah masuk seperti itu. Yang berikutnya adalah terkait pelaporan pajaknya. Ini untuk bukti potong dan SPT masanya di sini adalah dibuat dalam sistem terpadu sehingga lebih praktis gitu. Artinya di sini itu dalam satu ya. Jadi nanti di Cortex ini ya Bu, Bapak Ibu ya, segala kalau saya bilang kalau sudah stabil ya, kalau sudah stabil itu segala jenis permohonan semuanya bisa dilakukan di Cortex. Kalau dulu Bapak Ibu misalkan mau pindah ubah alamat gitu ya, itu harus mengajukan kan permohonan manual, kemudian dilampiri KTP, NPWP dan lain sebagainya, diajukan di KPP terdaftar. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu tinggal buka di Cortex, ajukan perubahan data, maka akan otomatis masuk ke KPP di mana Bapak Ibu terdaftarnya. Dan misalkan Bapak Ibu ada kesulitan, Bapak Ibu bisa datang ke KPP mana saja. Karena di sini sudah borderless dan di sini sudah nasional, satu Cortex ini dipakai secara nasional dari seluruh KPP di Indonesia dan seluruh wajib pajak di Indonesia. Sehingga dimanapun Bapak Ibu misalkan mau konsultasi, mau laporan, mau mengajukan apapun itu ya, bisa di KPP mana saja. Gitu. Bahkan termasuk misalnya EVIN atau SPT tahunan, OP dan sebagainya boleh semuanya di KPP mana saja gitu ya. Karena semuanya sudah pakai dalam sistem terpadu. Yang berikutnya untuk seluruh permohonan bisa dilakukan melalui sistem Cortex ya. Tadi saya sampaikan ya, permohonan apapun bisa melalui Cortex ya. Kalaupun misalnya Bapak Ibu saya pakai aplikasi Cortex-nya ini bingung. Ini gimana ngisinya kayak gitu. Bapak Ibu boleh mengajukan manual secara hard copy gitu ya. Secara hard copy bisa Bapak Ibu isi dilampiri dengan lampiran-lampiran pendukungnya. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu ajukan di KPP mana saja boleh. Di mana saja boleh. Yang dulu Bapak Ibu hanya bisa diajukan di KPP terdaftar, sekarang di KPP mana saja boleh ya Bapak Ibu ya, karena di sini sudah borderless. Yang berikutnya, ini terakhir adalah efisiensi. Jadi di sini dengan pemakaian sistem Cortex itu ini lebih cepat dan lebih meminimalkan kesalahan karena sistem sudah terintegrasi. Jadi karena di sini semuanya sudah terintegrasi otomatis gitu ya, semuanya akan masuk gitu, tinggal klik gitu. Ini kalau sistemnya nanti sudah berjalan dengan lancar dan stabil. Oke, next Ibu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, ini di sistem legasi itu alamatnya ada di https://djponline.pajak.go.id. Kalau di Cortex alamatnya adalah www.pajak.go.id /Cortex-DJP. Jadi di sini alamatnya kalau Bapak Ibu nanti mau membuka atau melihat sih sebenarnya di Cortex kayak apa, di DJP Online kayak apa. Nah, di sini Bapak Ibu perlu saya sampaikan aja untuk SPT tahunan Bapak Ibu yang 2024 ini dilaporkan kan maksimal di 31 Maret 2025 itu masih menggunakan sistem legasi. Artinya Bapak Ibu dalam pelaporan SPT tahunan itu masih menggunakan DJP Online ya, gitu. Termasuk dari instansi pemerintah sendiri. Pelaporan SPT masa untuk masa Desember masih menggunakan sistem legasi. Jadi di sini Bapak Ibu untuk yang intinya sih begini. Tahun pajak 2024, baik SPT tahunan atau masa masih menggunakan sistem lama. Mulai Januari 2025 itu menggunakan sistem Cortex. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya DPR gitu sebagai instansi pemerintah membuat bukti potong di bulan Januari, maka tidak bisa lagi menggunakan DJP online. Harus menggunakan sistem Cortex. Terus Bapak Ibu misalnya peserta di sini mau laporan SPT tahunan 2025 nanti gitu ya, maka sudah menggunakan sistem Cortex. DJP online sudah tidak bisa dipakai lagi. Terus DJP online dipakai buat apa Bu? Kayak gitu. Nanti masih bisa dipakai ketika Bapak Ibu ada kesalahan pelaporan. Misalkan ternyata dulu ada harta yang belum saya laporkan nih di tahun 2023, maka silakan lakukan pembetulan di tahun 2023. Bisa pakai DJP online. Atau dari instansi pemerintah misalkan. Kemarin ada kesalahan pemotongan nih di November 2024, maka silakan lakukan pembetulan di
DJP online di SPT Unifikasi misalkan ya, itu di masa November 2024. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti akan ada 2 sistem yang terpisah di tahun pajaknya Bapak Ibu ya, seperti itu. Next lagi Bu, kayaknya udah terakhir ini. Oh, satu lagi tambahan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ini sebetulnya kalau disampaikan secara manual ya. Tapi kalau disampaikan secara online, ketika Bapak Ibu melaporkan maka itu sudah dianggap ditandatangani ya. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu melaporkan SPT tapi tidak dilampiri dengan dokumen persyaratkan, itu juga bisa dianggap tidak disampaikan ya Bapak Ibu. Misalkan nih, contoh, misalkan Bapak Ibu ini adalah pengusaha tapi tidak melampirkan omset perusahaan per bulan, maka itu dianggap tidak sah gitu ya, tidak sah atau tidak disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan lebih dari 3 tahun. Misalkan di sini ada dokter gitu ya. Dokter dia melaporkan SPT lebih bayarnya itu untuk tahun pajak 2021. Nah, itu kan kalau dilaporkan sekarang kan lebih dari 3 tahun ya. Nah, seperti ini maka dianggap tidak disampaikan. Seperti ini ya, apa dong? Abdul Muiz ya? Oke, sudah ya. Baik, yang berikutnya adalah SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan atau menerbitkan SKP atau diterbitkan SKP. Jadi di sini itu sudah diperiksa. Misalkan si dokter atau si pengacara ini gitu ya, itu misalkan diperiksa tahun 2022. Sudah diperiksa nih, terbit SP2. Dia mau pembetulan nih, aku udah diperiksa, aku mending pembetulan deh gitu. Nah, itu udah nggak bisa. Kalau SPT itu sudah masuk ke pemeriksaan, maka mau pembetulan pun sudah tidak ada guna. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sini hanya perlu Bapak Ibu ketahui saja karena sebenarnya kalau untuk orang pribadi sebagai ASN, PNS maupun P3K sebenarnya kalau sudah dilapor secara online itu hanya cukup melaporkan aduannya saja. Gitu ya. Itu aja Bapak Ibu ya. Next Ibu, masih ada lagi nggak? Oke. Ini hanya sekedar informasi saja Bapak Ibu ya di sini untuk apa namanya 1 uang 1 juta per 1 juta kita itu ada untuk hal seperti ini. Nanti bisa Bapak baca sendiri ya. Nanti ini materi kita sampaikan ke Bapak Ibu semua. Next Ibu. Nah di sini sudah terakhir. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ami atas pemaparannya yang cukup menenangkan ya. Jadi memang ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Gimana nih untuk yang lapor pajak SPT tahunan 2024? Apakah udah menggunakan Cortex atau masih DJP online? Ternyata sudah terjawab ya kalau untuk melaporkan SPT tahunan 2024, Bapak Ibu bisa masih menggunakan DJP online. Begitu ya Bu Ami ya? Betul. Baik, selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mumpung ada ahlinya nih, ada AR kita dari KPP Jakarta Tanah Abang 3. Kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan Mas Jolang. Mas Heri tolong di backup dulu. Terima kasih Ibu atas paparannya yang sangat informatif tadi. Pertanyaan saya mungkin tadi belum dijelaskan atau mungkin tadi saya kurang menyimak. Saya ingin bertanya mengenai kan ini kan pembayaran tahunan ya Bu, pembayaran pajak secara tahunan. Nah, kadang kan ada orang yang masih kurang paham mengenai pembayaran pajak dan besaran yang harus dibayar. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana mekanisme jika kita ingin melaporkan kelebihan bayar pajak seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, langsung dijawab saja Langsung boleh dijawab. atau kita tampung dulu? Langsung dijawab aja ya? Baik, Langsung kepada dijawab aja Bu ya. Ami atau Pak Heri kami persilahkan. Saya izin jawab ya. Selamat pagi Pak.
Pertanyaannya gimana mekanisme untuk kelebihan pembayaran pajak ya Pak? Halo, mohon maaf. Ya betul Pak Heri, bagaimana kalau untuk mekanisme kelebihan pajak? Pertama kita ini dulu ya, breakdown dulu ya. Kalau ini untuk orang pribadi, badan atau bagaimana? Setelah seperti yang disampaikan oleh Ibu Ami tadi, kalau untuk ASN ya, untuk ASN itu tidak ada kelebihan pembayaran pajak karena kan sudah dipotong oleh negara untuk yang ASN kelebihan pembayaran pajaknya itu diperhitungkan dulu. Dan ini untuk orang pribadi dulu ya. Kelebihan pembayaran pajaknya itu diperhitungkan dulu dengan yang sudah dipotong, misalnya, dengan yang seharusnya dibayarkan. Dari perhitungan itu kalau sudah ketemu dan jika memang benar ada kelebihan pembayaran, bisa disampaikan untuk pengajuan kelebihan pembayaran. Kalau mekanismenya itu ya kalau untuk yang ini via kasih ya, kalau dijabarkan lagi ada seksi tersendirinya gitu. Jadi kalau saya jabarkan via lisan aja jelas gitu ya Pak ya. Cuman secara garis besarnya seperti itu. Kalau kan tidak, kalau untuk yang memang harusnya dia berutang atau kelebihan. Izin Mas, suaranya putus deh. Halo? Halo? Ya, oke, Pak Heri terdengar ya? Iya. Oh, terdengar. Apakah itu Pak sudah cukup jelas atau mau lebih spesifik lagi Pak untuk sebagai ASN atau bagaimana Pak? Mas, pertanyaan saya bukan hanya terkerucut di ASN aja, cuman jadi kan saya bilang masih ada orang umum yang tidak tahu cara membayar pajak dan besarannya. Baik Bapak. Tes, mungkin saya bisa sedikit menambahkan Bapak Ibu. Suara terdengar? Terdengar Bu Ami. Oke, baik. Mungkin tadi di Mas Heri suaranya kan putus-putus seperti itu ya, jadi mungkin saya tambahkan. Jadi begini Bapak, yang dipertanyakan oleh Bapak Jolang ya tadi ya, Bapak Jolang, itu bagaimana sih ketika orang mau membayar pajak kayak gitu, atau kelebihan membayar pajak, atau nggak tahu cara bayarnya. Jadi sini kita lihat dulu nih Pak, jadi orang itu sebagai apa? Sebagai ASN kah? Sebagai P3 kah? Sebagai usaha kah? Atau pekerjaan bebas? Jadi di sini setiap berbeda-beda pun aturannya berbeda. Semisal nih Bapak Jolang sebagai usahawan gitu ya, di sini katakan jual beli gitu ya. Maka di situ kewajibannya apa? Kewajibannya adalah membayar PPh final pasal 4 ayat 2, 0,5% per bulan dari nilai omset yang didapat tiap bulan. Seperti itu. Dibayarkan kemana? Nanti dengan kode billing tertentu, kode 41128420. Di sini seharusnya kan dulu itu ada kewajiban lapor dan bayar. Tetapi ada kebijakan baru di mana ketika sudah bayar maka dianggap lapor. Maka di sini hanya cukup bayar saja. Terus bagaimana SPT tahunannya? SPT tahunan tetap wajib dilaporkan.
bagi yang berpenghasilan ataupun enggak, selama punya NPWP-nya masih ada, masih hidup, maka wajib laporan SPT tahunan. SPT tahunan dilaporkan apa saja? Usaha yang tadi dilaporkan, karena dia sebagai usahawan. Tapi kalau misalkan Bu, dia juga sebagai ASN, tapi juga sebagai usaha, maka dia melaporkan 2 kegiatan. Dia sebagai ASN dari pekerjaannya, dan dari usahanya sebagai di luar pekerjaan. Gitu. Kemudian kalau seandainya dia dokter, ASN dia praktek, tapi juga dapat dapat dari rumah sakit gitu kan, dari pemberi kerjanya, maka melaporkannya juga sama, 2 hal. Dalam setiap bulan, seandainya setelah dihitung-hitung di SPT tahunan ternyata dia ada kewajiban angsuran P pasal 25, maka setiap bulan itu harus membayar PP pasal 25 sebesar angsuran yang sudah dilaporkan di tahun sebelumnya. Dan di akhir tahun, itu selain melaporkan dia dari ASN, juga melaporkan dari usaha prakteknya, dari pekerjaan bebasnya. Seperti itu. Jadi di sini akan ada banyak hal ya Bapak Ibu ya. Jadi beda kegiatan, beda pekerjaan, maka menentukan beda kewajiban perpajakannya. Mungkin agak-agak bingung gitu ya. Kok banyak banget sih aturannya? Ya memang seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya mau dispesifikan usahanya apa, kayak itu boleh silahkan. Nanti mau konsultasi ke AR-nya boleh, mau ke mana ke kami juga boleh. Atau lebih bagus lagi kalau misalnya Bapak Ibu konsultasi di KPU terdaftarnya. Karena saya yakin di KPU terdaftar itu juga pasti ada WA atau Telegram layanan konsultasi yang memang diperuntukkan untuk WP-WP yang ada di wilayah mereka. Takutnya apa? Kenapa harus di sana gitu? Takutnya nanti ketika kebijakan, walaupun aturannya sama, terkadang kebijakannya beda ya masing-masing KPP ya. Nah itu yang kami takutkan. Maka ketika seperti itu, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu itu nanti bisa berkonsultasi, kalau ada masalah gitu ya, bisa berkonsultasi ke KPP terdaftarnya. Hanya sekedar konsultasinya saja. Kalau misalnya pengajuan silahkan di KPP mana aja boleh. Nggak ada batasan harus KPP ini, KPP itu nggak ada. Gitu. Kemudian apalagi misalkan ada laporan lebih bayar gitu ya. Oke, kalau kaitan lebih bayar gitu ya, tadi disampaikan oleh Bapak Heri kalau Bapak Heri, Mas Heri gitu ya. Misalkan ASN tadi ya, kalau ASN tidak boleh lebih bayar. Gitu ya, tidak boleh lebih bayar. Maka bukti fotonya harus nihil. Kalau P3K gimana? P3K boleh lebih bayar, tapi bukti potong juga harus nihil. Di sini Bapak Ibu kami sampaikan bukti potong tidak boleh status lebih bayar. Bukti potong statusnya harus nihil. Meskipun CP3K ini harusnya dia lebih bayar, maka dia dikembalikan tuh secara langsung uang cash dari mana? Dari instansinya dikasih, kamu ada lebih bayar 50.000 ini kita kembalikan. Lebih bayar kamu nanti kita kompensasi di SPT-nya instansi pemerintahnya, bukan di SPT OP-nya. Ingat, 1721A1 atau A2 tidak boleh status lebih bayar. Ya. Kalaupun misalnya lebih bayar itu mungkin karena hal lain gitu ya. Karena hal lain misalkan dia dipotongnya benar ternyata saat dipotong begini misalkan contoh ya gini. 1721 A1 nggak boleh A2 ya A1. Ibu A ini kerja di PT X. Dia di sana dipotong dengan anak 3. Maksudnya itu K3. Padahal realnya dia itu K2. Nah, setelah dia masukkan realnya K2, ternyata ada lebih bayar. Nah, seperti ini boleh, silakan. Tapi yang jelas A2 tidak boleh statusnya lebih bayar, harus nihil ya, kayak gitu. Kalaupun mau diklaim, saya ada lebih bayar sekian karena di perusahaan saya ada kesalahan pemotongan kayak gitu. Dia seharusnya saya itu K2 tapi dia motongnya K3. Jadi motongnya misalnya itu misalnya kebanyakan kayak gitu misalkan. Seperti itu kurang lebih ya Pak Jolang ya. Mungkin penjelasan bisa dipahami ya. Bisa Ibu, terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Jolang, Bu Ami atas jawabannya. Untuk selanjutnya tadi Bu Furkoni raise hand ini apa ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi tanggapan kepada Bu Koni, kami persilahkan. Ibu maaf masih di mute Ibu Koni.
Masih di mute Ibu, maaf. Halo, udah kedengaran nggak? Oke, siap. Udah Sudah masuk Ibu kedengaran? Ya, suaranya. terdengar, Terdengar Bu. Ibu. Makasih Mas Aji sama teman-teman dari DJP online dari kantor pajak Mas Heri. Tadi saya juga sudah dikasih nomornya oleh Mbak Santi ya. Mas, saya mau cerita ya bahwa filosofi Pak Heri ya. Filosofi negara memungut pajak ya. Itu kan untuk kesejahteraan Republik Indonesia. Ya, tapi tolong jangan kita selalu dipersulit untuk mengisinya. Kita punya penduduk sangat banyak, ya. Yang PNS saja ada 4 juta mungkin ya, atau lebih atau kurang. Nah, 31 Maret itu merupakan ending. Tapi kan kita nggak pengen bahwa semuanya bayar, mengupload datanya itu kan di injury time menjelang Maret berakhir. Ya kan? Karena itu juga merupakan suatu prestasi dan kita juga tidak ingin bahwa karyawan ini, PNS Sekjen DPR RI ini mengalami kesulitan karena banyak yang baru dan sebagainya. Itu satu ya. Jadi kalau bisa yang namanya sosialisasi dari negara, dari pajak ini ya, apalagi mau berganti ke sistem yang baru nih, ya sosialisasinya harus lebih intens, bisa lewat IG, bikin yang gampang lah. Jangan bikin susah. Memang filosofinya pengennya lebih gampang. Tadi sistem apa yang baru namanya? Cortex atau apa ya? Nah, harusnya kan lebih sempurna dari sistem yang sebelumnya ya. Dan pada saat ini sekarang tanggal 10 bulan 2. Saya cek Mas Sam di portal formulir 1721 A2-nya itu belum terinput ya. Baru ada rumahnya ya. Sehingga kita juga belum bisa melakukan pengisian. Yang saya mau tanyakan adalah kebetulan saya punya profesi tambahan, kadang-kadang momenly ya sebagai dosen swasta. Jadi kadang 1 tahun saya ambil ngajar, kadang kalau saya bukan lagi malas, lagi banyak kesibukan kantor, saya nggak ngajar. Sehingga yang saya sampaikan adalah, saya juga nggak tahu cara menghitungnya ya, saya pikir simple ya, gaji saya di dosen selama 1 tahun plus honornya, terus dikali 15%, saya pikir seperti itu gitu ya. Ditambahkan ke penghasilan saya ke tempat PNS. Makanya saya setiap tahun selalu bilang sama Pak Sam, tolong bantu tambahin ngitung, karena saya nyambung si Jolang tadi ngomong nih. Mas Jolang ini anaknya bapaknya profesor teman saya di UNS ya. Jadi yang diomongin sama Mas Jolang itu terjadi pada saya. Ternyata nggak kayak gitu ngitungnya gitu loh Mas Heri. Saya pikir penghasilan saya di dosen 1 tahun, terus 15%-nya berapa sih? Kan gitu. Nah itu yang harus saya bayar gitu kan ya. Pemikiran saya simpel ya. Ini kalau yang PNS kan saya sudah dibuatin nih, pasti saldonya 0 dong kan gitu kan ya. Nah kalau ini jadi saya butuh waktu untuk berapa sih kekurangan karena ternyata kampus tidak membayarkan pajak saya, ya saya pribadi harus membayar sendiri di akhir tahun gitu. Nah otomatis kan berarti saya harus minta surat keterangannya sudah, saya titipkan selalu ke teman-teman di Biro Keuangan untuk membantu ini berapa yang harus saya bayar. Nah terakhirnya adalah kalau selama saya jadi PNS kan berarti kan SPT bukti bayarnya kan 0 nih saldonya Pak Heri. Tapi begitu saya tambahkan dengan uang saya dengan saldo saya yang swasta ya kan gitu kan ya. Kan itu berarti judulnya adalah kurang bayar. Meskipun sudah saya bayarkan, ya kan, sudah saya bayarkan pajak saya yang di swasta tadi, tapi judulnya tanda buktinya kok kurang bayar gitu loh maksud saya. Kenapa nggak ada terakhirnya itu endingnya adalah ya saldonya udah 0 gitu loh. Jadi ada beberapa etape gitu maksud saya seperti itu. Itu aja yang saya tanyakan. Oh ya yang terakhir lagi, yang keempat berarti ya, kalau untuk 1721 ini kan untuk PNS ya, kalau untuk yang non PNS yang mana ya? Seandainya suatu ketika one day saya sudah pensiun jadi PNS gitu kan ya. Nah kan jadi saya nanya nih, berarti kan saya swasta murni ini, dosen murni gitu kan ya. Saya ambil formulirnya yang mana? Itu aja sih pertanyaan simpel saya. Terima kasih Mas Heri dan teman-teman dari Biro Keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
terima kasih Bu Koni atas pertanyaannya. Baik, kami persilahkan Pak Heri atau Bu Ami untuk bisa menjawab. Kami persilahkan. Ibu ada pertanyaannya komprehensif nih Bu ya. Oke, yang saya coba jawab satu persatu ya Bu ya. Pertama yang filosofi negara untuk memungut pajak, kenapa kesannya kayak dipersulit ya Bu ya untuk lapor? Ribet, bikin ribet aja. Pada bukan ribet sih ya Bu ya, kalau memang mungkin terlihat ribet, tapi itu tujuannya untuk memastikan bahwa yang dipotong itu sudah sesuai Bu, jadi tidak ada Ibu nanti kekurangan atau kelebihan dipotong. Jadi sudah sesuai dengan apa yang harusnya Ibu terima dan pajaknya sudah disetorkan sesuai dengan yang harusnya dipotong gitu Bu. Kenapa kayak ribet gitu, karena dari 2 pemberi kerja gitu memang ada ketentuan tersendiri Bu. Jadi kalau Ibu langsung digabung itu kan nanti tarifnya bisa lebih tinggi Bu. Jangan dong, kita tarif yang paling batas rendah aja, jangan kayak pesawat batas atas, kita ambil yang batas paling minimal. Kalau Ibu langsung ditambah-tambah aja nih dari yang ASN plus yang dari dosen, belum dipotong dari yang ASN kan jadinya bisa layernya malah jadi yang 15% bukan yang 5%. Jadi dengan adanya pemotongan bertahap-tahap gitu, nah itu untuk menyesuaikan apa yang harusnya dipotong Bu. Tuh, terus yang berikutnya itu tadi saya itu penghasilan kalau dari sekalian tadi ya penghasilan dari 2 pemberi kerja ya. Itu ketentuannya bagaimana, ya seperti tadi Bu, kenapa ada tahapan-tahapannya karena, kan kalau yang dari ASN itu udah ada bukti potongnya, 17.122, tapi kalau untuk yang dari mohon maaf swasta ya Bu ya, mengajar di universitas swasta atau Swasta, kalau negeri nggak boleh dong. Iya, swasta ya Bu ya. Nah itu kan mereka kan nggak tahu Ibu yang sudah dipotong di yang DPR-nya berapa. Jadi mereka motongnya kan sesuai dengan yang Ibu terima. Jadi anggapannya dari mereka itu Ibu cuma dari mereka aja. Tapi kan sebenarnya Ibu ada yang dari DPR juga. Jadi karena itu harus ini dulu digabungkan dan yang sudah dipotong-potong itu dihitung ulang kembali. Memang agak ribet Bu, tapi itu memastikan supaya yang dipotong itu nanti sesuai gitu Bu. Terus 17.2 formulir ya, 1721 A1 atau A2 ya Bu ya. Kalau dari yang DPR kan A2 ya Bu ya. Kalau untuk ASN, TNI, Polri itu kan pakainya A2. Yang dari swasta kan dapatnya A1. Nanti kalau udah full swasta, Ibu dapatnya yang A1 aja yang dari swasta. Gitu Bu. A2 itu untuk ASN, TNI, dan Polri. Ya, baik. Terima kasih Mas Heri. Untuk jawabannya sudah clear. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, izin merangkum terkait dengan S3 kita pagi hari ini, bahwa nanti Bapak Ibu di lingkup Sekjen DPR RI akan menerima bukti potong A2. Kami selaku bagian administrasi keuangan yang akan membantu membuat bukti potong A2, namun seluruh wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan. Maka dari itu nanti mungkin ke depannya kami akan mengingatkan kembali apabila SPT tahunan sudah tersedia, kami akan kembalikan ke seluruh pegawai untuk wajib melaporkan SPT tahunan 2024 yang masih di DJP online. Jika tidak dilaporkan, maka akan kena sanksi 100.000 per SPT. Baik, demikian acara sharing S3 pagi hari ini. Terima kasih untuk narasumber dari KPP Jakarta Pratama
Tanah Abang 3, ada Pak Heri dan Bu Ami. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi di S3 pagi hari ini. Kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk isi link absensi, karena S3 pagi hari ini akan bersertifikasi untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup, mungkin ada tambahan dari Pak Aji, selaku Kepala Biro Keuangan. Baik, jika Pak Aji tidak ada yang ingin ditambahkan, karena Pak Aji sudah melanjutkan ke agenda kegiatan yang lain, maka izinkan saya, Florente, akan menutup acara S3 pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di S3 pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Florente. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman Hajat. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.